Jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berdasarkan Pasal 1 Ayat 1. Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Dan subjek di dalam jaminan fidusia yang berdasarkan nomor 42 tahun 1999. Objek jaminan fidusia yaitu yang pertama, benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang kedua, terdapat benda tidak bergerak. Terdapat juga subjek di dalam jaminan fidusia yang pertama yaitu pemberi fidusia, yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kedua, penerima fidusia, orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Pembenaran fidusia dan substansi jaminan fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan perjanjian bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dibuat dengan akta notaris dalam buku bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat yang pertama ada identitas para pihak pemberi fidusia, yang kedua ada data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yang ketiga uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang keempat nilai penjaminan, yang kelima ada nilai benda yang menjadi jaminan fidusia. Kemudian utang yang pelunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia adalah utang yang telah ada, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu, utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Kemudian ada jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia. Kemudian ada jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti yang pertama, jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kedua, jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fiduasi diasuransikan. Apabila kita mengkaji substansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur di dalamnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia. Yang kedua, para pihak yaitu pemberi dan penerima fidusia. Yang ketiga, objek fidusia di mana objek ini tetap berada pada pemberi fidusia. Yang keempat, asuransi objek fidusia. Yang kelima, pendaftaran fidusia. Yang keenam, perselisihan. Yang ketujuh, biaya pembuatan akta biasanya dibebankan kepada pemberi fidusia. Yang kedelapan, saksi-saksi. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, tanda tangan para pihak. Pada pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pendaftaran dilakukan di kantor pendaftaran fidusia. Secara sistematis, tata cara pendaftaran sebagai berikut. Yang pertama, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Dan yang kedua, kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran fidusia. Yang keempat, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia
kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Dan yang kelima atau yang terakhir, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Apabila sertifikat jaminan fidusia terjadi perubahan terhadap substansinya, maka permohonan pendaftaran atas perubahan diajukan kepada kantor pendaftaran fidusia. Yang kedua, kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia. Yang kelima, pengalihan fidusia. Pengalihan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengalihan hak atas utang atau cession, yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan pengalihan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia yang baru atau kreditur baru. Kreditur baru inilah yang akan melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Yang keenam, hapusnya jaminan fidusia. Tidak berlakunya lagi jaminan fidusia atau hapus disebabkan oleh tiga hal, yaitu yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, yaitu karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kantor kreditur. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada dua hal yang dilakukan kantor pendaftaran fidusia, yaitu pertama, pada tanggal itu juga mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kedua, pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, hak mendahului diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak menerima untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang sama dijadikan objek untuk lebih dari satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Eksekusi. Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi timbul karena debitur cedera, janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktu kepada kreditor. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain, yang pertama, pelaksanaan titel eksteritorial oleh penerimaan fidusia, yaitu kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu yang pertama, hasil eksekusi sama dengan nilai pinjaman, maka hutangnya dianggap lunas. Yang kedua, eksekusi melebihi penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Yang ketiga, hasil eksekusi tidak mencakup untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.
Dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terdapat dua, yaitu satu, janji melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dua, janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia apabila memberi fidusia cedera janji.